Kompas TV. Saudara, Jurnal Nusantara kembali hadir kepada Anda. Bersama saya Edwin Chan memberikan informasi dari seluruh tanah air. Tetaplah bersama kami, Jurnal Nusantara, Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali Jurnal Nusantara dengan informasi kebakaran melanda pusat perbelanjaan di Kota Cilacap, Jawa Tengah pada Senin malam, saudara. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Api terus membesar dan meluluhlantakan Rita Pasaraya, Kota Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan beberapa toko lainnya yang ada di sekitar Rita Pasaraya juga ikut terdampak amukan si jago merah. Puluhan mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengatasi kebakaran ini. Kebakaran menghanguskan 4 rumah warga di Medan, Sumatera Utara, saudara. Diduga api muncul akibat korsleting listrik. Warga di Jalan Karya pada Senin malam dikejutkan dengan munculnya api dari salah satu rumah yang sudah membesar. Kebakaran yang sudah membesar dan tak dapat terkendali ini kemudian menyambar ke sejumlah rumah di sekitarnya hingga total ada 4 unit rumah yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan datang dengan 5 unit kendaraan pemadam. Namun karena gang sempit dan ramainya warga di sekitar lokasi sempat menyulitkan petugas mengakses lokasi. Selang air pun terpaksa dipasang kurang lebih 100 meter. Petugas bersama warga sekitar kemudian berupaya memadamkan api dan dilaporkan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Informasi lain, saudara, banjir bandang menerjang permukiman warga di bantaran Sungai Petung, Desa Pakis, Jember, Jawa Timur pada Senin malam. Seorang warga dilaporkan hilang terseret banjir yang menerjang rumahnya. Diinfokan Sungai Badian sudah tambah besar. Kamera warga merekam suasana kepanikan saat Sungai Petung di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur tiba-tiba meluap pada Senin malam. Seorang warga pemilik salah satu rumah yang roboh diterjang banjir dilaporkan hilang terseret derasnya arus sungai. Hasil pendataan sementara, saudara, 4 rumah rusak diterjang oleh banjir bandang, 1 orang hilang dan puluhan warga di sekitar bantaran sungai dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ya, tadi sementara asesmen ada 4 rumah warga di Pakis yang dapurnya tergerus oleh sungai dan menyebabkan satu korban atas nama saudara Abdul Wahid. Beliau adalah staf pelayanan umum Kecamatan Panti. Posisinya sampai sekarang masih dicari oleh tim SAR Kabupaten Jember bersama tim BPBD dan tim relawan lainnya. Dari Jawa Timur kita beralih ke Sulawesi Selatan, saudara. Seekor lumba-lumba penuh luka ditemukan warga terdampar di Pataini, Sombalia, Kabupaten Maros. Diduga lumba-lumba hanyut tersapu ombak. Lumba-lumba ini ditemukan pertama kali oleh warga dengan kondisi penuh luka di pinggir laut Dusun Kuri Cadi pada Senin pagi. Melihat lumba-lumba yang masih hidup, sejumlah warga berinisiatif untuk mengevakuasi ke laut untuk dilepas liarkan. Akan tetapi, saudara, kondisi angin kencang dan gelombang yang laut tinggi
membuat mamalia laut ini kembali masuk ke pinggir pantai. Hingga saat ini lumba-lumba tersebut masih terjebak di saluran irigasi di pinggir pantai. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari, Sulawesi Tenggara menggelar aksi donor darah, saudara. Kegiatan yang termasuk tugas kemanusiaan bagi Basarnas dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-54 Basarnas. Bertemakan solidaritas dalam tugas kemanusiaan, aksi sosial donor darah digelar sederhana di kantor pusat dan seluruh kantor Basarnas Senin 2 Februari 2026. Kegiatan ini bekerja sama dengan PMI Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana setidaknya dari aksi sosial ini didapat 98 kantong darah dari 100 orang pendonor darah. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Kantong darah untuk orang yang membutuhkan didapat lebih dari target 54 kantong. Kantor Basarnas Kendari melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka hari ulang tahun, menyambut hari ulang tahun Basarnas yang ke-54. Sehingga salah satu program yang dilaksanakan oleh Basarnas pusat maupun di daerah itu melaksanakan giat donor darah. Di mana hari ini target donor darah kami itu sesuai dengan usia dari organisasi kami 54 tahun, jadi target kami itu 54 kantong. Tapi alhamdulillah sudah melebihi daripada target yang kita targetkan. Dan di mana para peserta donor darah ini bukan dari Basarnas sendiri, tapi dari instansi-instansi luar, baik dari TNI Polri maupun daripada mitra-mitra kerja dari Basarnas Kendari. Provinsi Kalimantan Barat menerima dana hingga 1 triliun rupiah untuk program pelestarian hutan dan lingkungan. Dana tersebut dipergunakan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Green Climate Fund atau GCF menggelontorkan dana sekitar 1 triliun rupiah atau setara 60 juta euro sebagai upaya pemulihan kerusakan lingkungan dan pelestarian hutan di Kalbar. Provinsi Kalimantan Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang berhasil mendapatkan dana tersebut. Nantinya, dana tersebut dipergunakan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan akan dibagikan ke sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat, yakni Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang, Ketapang, dan Kuburaya. Sebenarnya kegiatan kita pada hari ini adalah miniatur untuk kita melaksanakan kegiatan dengan pendanaan 1 triliun tadi atau kurang lebih 60 juta euro karena dalam bentuk euro. Nah tentu untuk melakukan itu perlu ada persiapan-persiapan. Salah satunya adalah yang kita lakukan pada hari ini. Sementara itu, saat menghadiri forum kolaborasi multipihak dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pengolahan keanekaragaman hayati untuk Kalimantan Barat lestari, Gubernur Kalbar Ria Norsan ajak seluruh pihak memanfaatkan dana tersebut dengan baik, serta lebih peka terhadap tantangan lingkungan yang semakin kompleks dan menyadari penyebab utama perubahan iklim di Kalbar. Penekanannya itulah tadi saya sampaikan bahwa kita sekarang bagaimana menjaga lingkungan ya, menjaga lingkungan ini supaya tetap bisa lestari, hutan bisa baik dan menghasilkan karbon yang cukup ya. Nah, itu kan sangat penting sebagai jantung untuk kita mendapatkan karbon untuk kita tetap positif. Jadi hutan ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Pemprov Kalbar berharap dana ini jadi pendorong utama menjaga kelestarian hutan, menekan laju deforestasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Dana tersebut dikelola secara transparan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, kerap meresahkan masyarakat, Dinas Sosial Pekanbaru menggelar razia gelandangan pengemis atau yang disebut juga dengan tunawisma. Kami akan kembali dengan pembahasannya bersama PLT Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Pekanbaru. Tetaplah bersama kami.
digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Tiap butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang, resep baru. Manjakan diri dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks. Bawang goreng dan kuah gurihnya, bikin hangat. Cobain deh, resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wings Food. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Sapa Indonesia siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Gatal-gatal? Nah, pasti ada bakterinya. Oh, ya? Lihat nih, baju lembab mengundang bakteri, jadi bikin gatal dan bau. Pakai Soklin Antisep Deo Fresh baru, deterjen dengan Auto Active Power. Deterjennya tangguh bersihkan kotoran. Auto Active Power-nya bekerja seperti desinfektan, bunuh bakteri dan jamur sampai tuntas. Baju bersih, sehat, Deo Fresh-nya wangi seharian. Wangi, fresh. Soklin Antisep, solusi bersih, bebas bakteri, fresh seharian. Wingscare. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Sofra Citrus baru. Grrr, aromanya bikin badan segar anti-enak. Sofra Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system. Sofra Citrus anti-enak badan segar bugar. Wingscare. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Saudara, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menggelar razia gelandangan dan pengemis yang meresahkan warga. Para gepeng kemudian dibawa ke Dinas Sosial untuk dipulangkan ke daerah asal mereka. Tim dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyisir sejumlah lokasi yang kerap ditemukan aktivitas para pengemis. Di antaranya persimpangan Jalan Tuanku Tambusai Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru. Petugas merazia pengemis yang mengenakan baju superhero, lalu membawa pengemis tersebut ke lokasi penampungan sementara sebelum dipulangkan. Saat melakukan razia, tim juga menemukan seorang anak di bawah umur yang sedang mengamen di jalanan. Petugas kemudian memberikan edukasi dan menyuruh anak tersebut untuk pulang ke rumah. Salah satu pengemis yang dirazia mengaku nekat meminta-minta di jalan karena butuh uang untuk ongkos pulang ke Medan. Sebelumnya, pengemis tersebut mengaku sempat bekerja di proyek konstruksi di Kota Pekanbaru, namun gajinya tidak dibayarkan. Tahu lah dia kayak gini lah, tahu gini malu lah Pak. Keluarga malu lah, kenapa begini kan.
dari ongkos saja nyawa ini. Apa ongkos sekarang ini terbang apa? Menurut PLT Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, razia aktif dilakukan untuk meminimalisasi gangguan ketertiban di wilayah publik. Setelah ditampung selama sepekan, para gelandangan dan pengemis dikembalikan ke tempat asalnya. Dalam 7 hari kami tampung ke shelter kami akan mencari keluarganya. Kalau keluarganya masih di dalam Kota Pekanbaru, kami antar langsung ke keluarganya. Tapi kalau keluarga yang berada di luar provinsi atau di luar Kota Pekanbaru, kami koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk mengantar yang bersangkutan ke keluarganya di luar Kota Pekanbaru. Itu. Nah, kalau ODGJ langsung kami bawa ke Rumah Sakit Jiwa Tampan. Gelandangan dan pengemis kerap jadi hal yang meresahkan warga, apalagi menjelang bulan Ramadan. Biasanya, jumlah gelandangan dan pengemis meningkat di pusat Kota Pekanbaru. Sawino Ardi, Kompas TV Pekanbaru, Riau. Kerap meresahkan masyarakat, Dinas Sosial Pekanbaru menggelar razia gelandangan, pengemis atau disebut juga tunawisma. Lantas bagaimana mengantisipasinya jelang bulan suci Ramadan? Kita akan bahas bersama PLT Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Pekanbaru, Junaidi. Bapak Junaidi, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Nah, apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari fenomena tunawisma ini semakin banyak di Kota Pekanbaru dan bagaimana Bapak Pemkot ini menghadapi hal ini? Yang sering dihadapi Pak, karena banyaknya menjamurnya tunawisma atau gepeng Pak, gelandang dan pengemis, karena warga Pekanbaru Pak, orangnya selalu pengasih Pak, sering memberi semacam bantuan berupa uang ya Pak ya, kepada para gepeng di setiap simpang-simpang di sudut Kota Pekanbaru Pak. Jadi karena warga Pekanbaru karena banyak mengasih Pak, ibaratnya memberi kepada gelandang pengemis sehingga timbulnya marak atau menjamurnya para gepeng dan orang telantar di Kota Pekanbaru Pak, itu Pak. Oke, baik Pak Junaidi, ini terkait dengan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita sambut bersama Bapak. Ini memang apakah betul bahwa untuk gepeng sendiri atau tunawisma di Kota Pekanbaru itu bisa naik Bapak 2-3 kali lipat, dan bagaimana Pak antisipasinya menjelang bulan suci Ramadan ini? Memang dalam sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan, memang gepeng ini akan bertambah 2 atau 3 kali lipat Pak. Kenapa? Karena itu tadi yang saya sampaikan, bahwa warga Pekanbaru memang sangat pemurah Pak, pengasih ya Pak ya. Jadi kami Dinas Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru bersama dengan Satpol PP Pak, kami akan melaksanakan patroli ya, atau menempatkan seluruh Satgas PPS kami Pak bersama Satpol PP di setiap simpang-simpang atau sudut jalan Kota Pekanbaru yang rawan dengan banyaknya marak gelandang pengemis ini Pak. Baik, Pak Junaidi, tadi kita sudah dengarkan bahwa dari Dinas Sosial maupun Pemkot seperti itu selalu memberikan bantuan ya Pak. Nah, ini terkait dengan bantuan tadi, ini sebenarnya bagaimana Pak? Adakah tantangan di luar dari memberikan bantuan itu Pak, yang dialami ketika memang kemudian menertibkan atau mengayom dari para gepeng atau tunawisma ini? Ya, memang banyaknya masyarakat yang memberikan bantuan tersebut Pak, sehingga kami sulit juga Pak untuk memberitahu kepada pengguna jalan Pak, kendaraan roda 2 maupun roda 4, sehingga kami dengan media kami selalu menghimbau Pak kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang menggunakan kendaraan ya, janganlah sekali mengasih di jalan-jalan Pak. Kenapa? Ini akan menimbulkan banyaknya gepeng yang berada di setiap simpang di Kota Pekanbaru. Jadi memang ini melanggar daripada Perda kami nomor 12 tahun 2028 Pak, tentang ketertiban sosial, atau mengganggu dengan ketertiban umum dari Perda kita Pak, itu ditertibkan oleh Satpol PP Pak. Nah. Upaya dari penertiban sendiri sudah dilakukan ya Pak ya. Memang imbauan juga kepada masyarakat maupun kepada para tunawisma yang memang akhirnya mengemis di jalanan. Bapak, tapi apakah selain penertiban itu ada upaya lain Pak, seperti edukasi, lalu juga untuk mungkin pelatihan untuk meningkatkan taraf hidup mereka Bapak? Ya ada Pak, jadi yang biasa kedapatan sama kami Pak ya,
kami bawa Pak di mobil patroli kami dan kami singgah di tempat shelter kami Pak. Nanti di dalam shelter kami akan mengedukasi Pak atau mengasesmen jangan lagi meminta-minta di pinggir jalan atau di simpang jalan. Atau nanti kalau banyak memang kami bekerja sama juga dengan Kejaksaan Negeri Pak untuk mengedukasi kepada para kalangan pengemis Pak yang jangan sampai berada di jalan-jalan lagi, itu maksudnya Pak. Baik, Pak Junaidi, ini terakhir terkait dengan imbauan dan mungkin boleh dibagikan juga Bapak, ini yang menjadi target dari Dinsos Kota Pekanbaru, apa yang akan dilakukan di bulan suci Ramadan dan juga imbauannya ke masyarakat luas. Oh ya, imbauan kami Pak selaku PLT Kepala Dinas Sosial, Bapak Wali Kota sering memerintahkan kepada kami Pak, baik di Satpol PP maupun Dinas Sosial bahwa masyarakat Kota Pekanbaru jangan lagi memberi sesuatu kepada para gelandang pengemis yang berada di jalan Pak. Kalau memang ada niat para warga Pekanbaru atau yang pengguna jalan ingin sedekah, ya sedekahlah di tempat yang resmi seperti di masjid Pak, ya kan. Kemudian di Basnas atau di UPZ zakat, kemudian di gereja-gereja yang sifatnya memang banyak membantu dan ini bantuan tersebut memang betul-betul disampaikan kepada pihak yang wajib menerima Pak. Jadi memang kami selalu mengimbau kepada masyarakat janganlah sering memberi di jalan atau di sudut jalan atau terutama di simpang jalan Pak. Siapa? Penanganan secara holistik bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga mengajak masyarakat untuk mengerti bahwa pemberian uang kepada gepeng atau tunawisma ini juga dapat menimbulkan efek jangka panjang seperti itu ya Pak. Terima kasih banyak atas sharingnya Bapak dan juga tentunya tadi imbauan yang bisa kita dengarkan dari PLT Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Pekanbaru Bapak Junaidi. Terima kasih Bapak. Saudara, usai jeda informasi lainnya akan hadir di Jurnal Nusantara, salah satunya kami ajak Anda menyimak wisata alam yang masih hijau nan asri di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami. Jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Oma Opa, Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1 ada sasetnya cuma 5.000. Promo nih, beli 4 gratis 1. Happily, ekstra serap, ekstra kering, ekstra tipis. Cus, diborong per saset cuma 5.000. Beli 4 gratis 1. Jadi easy. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Baju kusam, noda nggak hilang. Tenang aja, ini solusinya. WeStain Remover, penghilang noda bandel, bekerja 10 kali lebih cepat, lebih efektif. Oleskan langsung pada noda. Bersih seketika, gunakan bersama deterjen. Putih dan warna kembali cemerlang. Winscare. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Dipo, investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat.
Berita utama Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam live di Kompas TV. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Itu bakteri. Baju lembab mengundang bakteri, jadi bikin gatal dan bau. Pakai Soklin Antisep Deo Fresh baru. Deterjen dengan Auto Active Power. Bersihkan kotoran, bakteri, dan jamur. Soklin Antisep. Solusi bersih, bebas bakteri, fresh seharian. Wingscare. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Lagi menyiapkan mungkin tempat wisata untuk menyambut bulan suci Ramadan, mungkin wisata yang satu ini bisa masuk list jadi pilihan liburan bersama keluarga. Di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Anda bisa menikmati wisata alam yang masih hijau dan asri. Selain itu, pengunjung juga bisa mengulas sejarah radio Malabar yang merupakan radio nirkabel pertama di dunia. Gunung Puntang yang berada di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung kini menjadi destinasi wisata yang digandrungi anak muda. Selain alamnya yang masih hijau dan asri, di sini pengunjung juga bisa sambil mengulas sejarah radio Malabar yang merupakan radio nirkabel pertama di dunia. Radio yang berdiri di kaki Gunung Puntang 1300 mdpl ini didirikan pertama kali oleh Belanda di masa penjajahan oleh Cornelis Johannes de Groot pada tahun 1917 dan mulai beroperasi pada tahun 1923 dengan lebih dari 100 orang pekerja asal Belanda dan 4 orang pribumi yang mengoperasikannya. Radio nirkabel pertama di dunia ini dibangun atas dasar kekhawatiran Ratu Wilhelmina atas invasi yang dilakukan Jepang. Saat ini Radio Malabar menyisakan puing-puing bangunan yang bisa dilihat dan difoto pengunjung sebagai bukti dari sejarah radio pernah tercipta. Ini enaknya adem, terus kan kalau dari pagi kita bisa ngopi gitu kan, apalagi sama istri, lumayan lah untuk akhir pekan gitu. Tahu tempat ini dari mana? Dari TikTok. Dari TikTok ya. Di sini kan ada bangunan sejarah juga, sambil mengulas juga atau gimana, sambil baca-baca ya, sejarahnya. Sambil pengen tahu juga kan sejarahnya, kan katanya ini radio yang dari Belanda itu kan. Zaman Belanda. Ya, radio Malabar itu kan. Radio pertama ya. Pengen tahu lah gitu sejarahnya kayak gimana. Pengelola bilang, lokasi wisata Gunung Puntang selain menawarkan wisata alam, juga ada wisata sejarah. Memang sedang menjadi salah satu situs cagar budaya yang akhirnya dimanfaatkan sebagai wisata alam. Nah, kalau sekarang kita berada di area Berk ya, tepatnya di depan langsung view ke Radio Malabar ini. Yang ditawarkan di Gunung Puntang selain heritage-nya juga ada beberapa potensi lain seperti agrowisata kopi, terus apa lagi Pak? Owa Jawa, kemudian trekking juga ada di sini, ada curug atau air terjun juga di sini. Selain menikmati sejuknya udara dan juga sejarah, pengunjung di Gunung Puntang ini juga bisa melakukan aktivitas lainnya, seperti bermain air di aliran sungai yang jernih dan juga hiking. Naufal Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dan dari penjuru Nusantara. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Jurnal Nusantara kami akhiri. Saya Twin Chan, pamit undur diri, sampai jumpa. Selamat beraktivitas.
menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.